はい、じゃあ皆さん、こんばんは。今、80、80じゅうじゃない、80、80、80じゅうじゃないよ。8時、10分ですね。今、午後ですね。夜、今日は夜、そうですね. Di sini kita akan bahas materi, ya. Materinya itu dari buku Sakura bab 1, ya. Di sini ada materi tentang Aisatsu. Saya ambil buku Sakura Vol 1, kalau disetarain itu kelas 10 SMA, kelas 1 SMA. Jadi di sini mungkin kita langsung saja. Ya, Aisatsu adalah salam. Ya, salam-salam dalam bahasa Jepang. Di mana perbedaannya, kalau misalnya salam Jepang sama salam Indonesia, itu sama sebenarnya. Cuma mereka punya budayanya sendiri. Budayanya yaitu adalah ketika kita ketemu orang lain, biasanya mereka akan ojigi atau mereka akan membungkukkan. Iya enggak sih? Nah, jadi di sini ada, kalau kita ketemu orang lain gitu ya, mereka akan bilang selamat pagi. Kita juga bakal bilang selamat pagi kan. Apalagi kalau kita ketemu guru kita atau mungkin kita ketemu sama orang lain gitu kan. Nah, jadi mereka tuh bakal bilang ohayo gozaimasu, dan ohayo gozaimasu adalah selamat pagi untuk formal. Ya, saya bikin di sini. Selamat pagi. Tapi itu khusus untuk formal. Kalau dia pakai gozaimasu. Tapi Ohayo dake. Ohayo aja. Itu artinya pagi. Kalau kalau kalian ketemu sama mungkin ya temen gitu kan, sama pacar, ketemu pagi, punya pacar di sekolah, asik, gaya bener gitu ya. Gitu. Terus ada konnichiwa. Konnichiwa itu ada artinya banyak ya. Ada hai, ada halo, ada selamat siang, atau selamat sore. Gitu ya. Di sini karena di sini jamnya setengah dua ya. Ichiji hang. Jadi di sini selamat siang. Halo, hai juga boleh ya. Konnichiwa. Ingat, di sini konnichiwa. Jadi kalau untuk penulisannya, saya tulis di sini ya, biar enak sih. Ya, semoga tidak ada kendala apapun yang berisik-berisik. Sensei minta tolong. Aku minta tolong ya Lord ya. Maaf. Koen ni konnichiwa ni konnichiwa. Ini konnichiwa. Jadi dia wa-nya pakai partikel H. Kenapa kayak gitu? Karena itu rules-nya. Kita jangan berpikir kenapa. Tapi ya udah seperti itu karena itu adalah rules-nya. Di sini kita belajar bahasa Jepang, bukan bahasa sendiri. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Konnichiwa gitu ya. Nah, nih, ketika Adisang ketemu sama Tanaka Sensei, Adisang bakal bilang, "Tanaka Sensei, konbanwa, Guru Tanaka, selamat malam." Konbanwa. Sama kayak konnichiwa, wa-nya pakai partikel H. Ya, Koeng ba wa. Konbanwa gitu. Sos nih. Dan Tanaka Sensei akan bilang, Adi sangkong bangwa sos nih, gitu. Terus ada Oyasumi Nasai, selamat beristirahat, selamat tidur, gitu. Atau Oyasumi untuk bentuk kasualnya, gitu. Sayonara, bye-bye. Kalian bisa pause ya, kalau misalnya masih belum paham. Bisa diulang lagi. Sayonara, bye-bye, tapi itu bye-bye-nya ketemunya lama. Sayonara. Kita nggak tahu ketemunya kapan, tapi dalam jangka waktu yang lama. Atau mungkin bahkan tidak akan ketemu lagi. Itu sayonara. Dewa mata. Mata. Mata deh. Dan gitu. Sama. Ketemunya bakal deket ini. Gitu ya. Dewa mata. Dewa mata kan gitu. Mata asta. Asta itu artinya besok. Sampai jumpa besok. Mata raisyu. Sampai jumpa minggu depan. Begitu. Mata asta, ya, mata raisyu. Kita jawabnya juga sama ya, sama di sini. Kita lanjut lagi. Ketika kita dibantu sama orang lain, kita bakal bilang, Ohayo gozaimasu, Ohayo, Ohayo, arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu, makasih, atau arigato, atau thank you, bentuk slangnya gitu kan. Gitu. Terus ada iye do itashimashite. Enggak apa-apa itu secara kontekstual, tapi secara arti ya, enggak apa-apa sama kayak bahasa Indonesia gitu. Nah, ini o genki desu ka? Gimana kabarnya? Apa eh, sehat? Gitu juga bisa. Hai, genki desu. Iya, sehat. Kabar baik. Sumimasen artinya ada dua permisi sama maaf gitu. Itu kalau misalnya pakai sumimasen. Iye, nggak apa-apa, iya, enggak gitu ya. Nih, catatan, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa adalah salam yang hanya diucapkan saat bertemu seseorang. Ya, karena itu salam tersebut tidak dapat dipakai saat berpisah dengan seseorang. Benar ya? Kalau ketemu sama seseorang dan bakalan pisah, kita nggak bisa ngomong Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Paling jamata, matane, atau ketemunya besok matashita gitu kan. Nih, ya. Pada saat berpisah biasanya menggunakan sayonara. Kemudian pada saat ada rencana untuk ketemu lagi, ya, untuk ketemu lagi pastikan itu ketemunya jangkanya kayak gimana. Kalau jangkanya dekat, dewa mata. Kalau jangkanya jauh besok, besok kan jauh loh, gitu kan. Mata hasta. Minggu depan, mata raisyu, gitu ya. Itu untuk bab satu. Asik. Kalian udah kelar nih bab satu nih. Dan untuk hiragana, ikutin yang ada di sini ya. Jangan belajar bahasa Jepang kotobanya doang, nulis hiragananya ya. Silakan di sini kerjakan. Kita lanjut lagi ke tate kudasai. Ini dia, kita akan bahas untuk angka ya. Dari nol sampai banyak sebenarnya. Cuma di bab 2 ini kita bakal bahas yang sedikit-sedikit sampai 100 lah gitu ya kali ya, biar enak. Jadi kalau nol itu dia pakai zero atau re. Ya, untuk 1 sampai 10 itu ada dua pengucapan. Ada namanya yong atau shi, nana atau shichi, kyu atau ju. Begitu ya. Terus kalau misalnya 12 tinggal disebutin 10, 2, 15, 10, 5, jugo. 20 berarti kalau dia 20 ya, 20 itu 2 sama 10. Niju, nijugo. 90 berarti 9 kali, titik itu kali ya, 10. Kuju, kujuku, 99, 100 yaku. Ya, 100 yaku. 300 sambiaku. 300 ya. Sambiaku. Sam. N itu ada tiga cara pengucapan N, ang, em. Untuk 300 dia pakainya sam. Tapi kita nulisnya pakai N. Sam biaku. Ya, pakai biaku. Gitu guys. Sam biaku. Tsugi wa. Kita lanjut aja lah ya, biar nggak durasi waktu. Nih, kita akan belajar hyogeng, ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jepang. Ungkapan kita mau meminta seseorang untuk melakukan apa. Kite kudasai. Kite, ini ada bang. Kite kudasai. Yonde kudasai. Buka buku. Bukan buka, jatuhnya. Membaca. Yonde, yomimasu. Te kudasai. Mi ende ya. Perubahan kata kerja. Itu biasanya ada. Yonde kudasai. Kaite kudasai. Kakimasu. Ya. Kiite. Kaite kudasai. Akete. Kalau kita mau suruh orang lain buka buku, kita pakainya akete. Akete kudasai. Tuh ya. Ite. Ite, moichiro ite kudasai. Onegaishimasu. Oki de ite kudasai. Ucapkan dengan suara besar. Kalau kalau suara besar berarti suaranya harus lantang. Sos nih, lanjut. Mite kudasai. Mite, mite kudasai. Gitu ya. Ewo mite kudasai. Itu artinya gambar. Ewo mite. Lihat gambar. Kokubang, papan tulis. Kokubang wo mite kudasai. Lihat papan tulis. Suate. Suate duduk. Imo wa sensei. Suate iru. Sensei lagi duduk sekarang. Gitu. Suate kudasai. Suarimas. Dari suarimas dirubah ke bentuk T. Kata kerja. Gitu. Suate kudasai.
minta seseorang untuk duduk. Isu nih di kursi. Suate kudasai, duduklah di kursi. Tate, tachimas. Hmm, tachimas. Berdiri. Gitu ya. Ichiri ette. Tate kudasai. Minta seseorang untuk berdiri. Minasang tate kudasai. Gitu ya. Kite. Ingat, jangan double I. Kalau double I, kita suruh ngapain tadi? Mana tadi? Ini nih. Tepuo kite. 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 Gitu ya. Kite. Kite. Beda ya. Double I sama enggak. Itu berpengaruh sekali dalam bahasa Jepang. Kita lanjut lagi. Penulisan hiragana. Sa, ta, gitu ya. Easy lah. Kalau kalian serius, pasti bisa. Ikutin yang ada di sini. Ya, lihat di sini penulisannya. Kita lanjut lagi ke Hajime Maste. Hajime Maste, kita mau perkenalan ya. Di sini tingkatan kelas. Kalau dia pakai nensei, itu tingkatan. Tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, gitu ya. Kalau mau nanya tingkat berapa atau kelas berapa, nanensei desu ka, gitu ya. Nih, nanensei, gitu kan. Nih, empat dia dibacanya yo, bukan yong. Tapi kalau sembilan itu dibaca Q, gitu ya. Kalau misalnya di Jepang dia pakainya satu, dua, tiga. Sedangkan kalau di Indonesia 10, 11, 12 sih sama aja sebenarnya sih. Ya, kalau di Indonesia juga biasanya juga kelas satu, dua, tiga juga sih. Cuma ya atur aja kalian maunya kayak gimana. Oke, kita lanjut. Watashi artinya saya. Nihongjin, jin itu adalah kewarganegaraan orang Jepang. Indonesia jin orang Indonesia, orang Amerika, orang Chugoku. Chugoku Cina. Ya, gampang lah, easy. Watashi tachi, kita, ya. Kokosei, murid SMA. Seito, pelajar. Namae, nama, ya. Di sini kita ke pola kalimat, guys. Kita mulai masuk ke pola kalimat. Gimana kalau kita bicara? Gimana kalau kita menulis? Menggunakan grammar, ya. Gitu kalau bahasa egonya, gitu kan. Kalau egonya. Nah, di sini kita merubah ini ya, pola kalimat untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau statusnya. Nama saya Angelita. Watashi wa Angelita des. Sebutin nama atau sebutin statusnya. Watashi wa Kiyoshi des. Itu contoh. Nama saya, kalau ada nama saya, Watashi no namae wa. Nama saya adalah gitu. Ya. Nih, watashi no namae wa. Watashi wa Indonesia Jin. Watashi wa 25 des. Genji. Genjet. Gitu ya. Dia kalau dia pakai wa nih misalnya nih. Sensei, anak SMA Logika ya. Watashi wa SMA Logika no Angel des gitu contoh. Ya, nih ada contohnya di sini. Jadi saya murid SMA Logika Angel, Angel dari SMA Logika gitu. Tinggal kalian tuh di mana ya? Nama sekolah SMA Logika atau kan SMA Koko ya. Logika no Koko. Karismawita no Koko. Gitu ya. Tinggal sebutin nama kalian. Terakhir ya. Depan. Baru pakai mereknya. Sekolah kalian di mana. Baru pakai Koko. Ya. Watashi wa SMA Logika no Angel des. Bisa. Sensei. Sensei jangan Kyoshi. SMA Logika no Kyoshi des. Contoh. Gitu ya. Gitu ya. Nah, ini pakai Kochira. Ingat. Kalau Kochira itu biasanya untuk memperkenalkan orang lain. Misal, saya memperkenalkan ada orang di sini contoh namanya Bia. Ya, Bia ini adalah di situ sebagai guru juga. Sensei ngejelasin, dia, nih ada guru, Kochirawa, Sensei des, Kochirawa, Bia sang des. Nah gitu, jadi pakai Kochira, baru pakai wa. Dia adalah Bia, ini memperkenalkan. Ini adalah siapa? Mau disebutin statusnya, mau disebutin di situ namanya, bebas. Kalian bisa memperkenalkan orang lain menggunakan Kochirawa. Kochirawa, nani nani, des, mau nama, mau status, bebas, gitu ya. Terus di sini ada lagi, sama nih, mau nama, mau status ya, sama, ya. Nama dan status itu adalah kata benda.
Jadi disimak baik-baik. Gitu ya, gampang. Ya, namanya bebas. Mau kita watashi, anata, nama orang. Mau memperkenalkan orang lain, bebas ya. Gitu. Hiragana, kerjain ya, kerjain. Bisa. Ya, bisa itu ada di situ. Nah, ini nih. Hiragana, penyebutan, penyebutan huruf bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu kan hurufnya ada tiga. Hiragana, katakana, kanji. Kalau hiragana itu untuk penulisan asli Jepang. Pakai partikel. Partikel harus pakai hiragana, guys. Bukan pakai kanji ya. Enggak. Apalagi katakana. Nggak bisa. Hiragana itu penulisan huruf asli Jepang. Terus pakai kanji. Untuk apa namanya? Partikel. Terus sama furigana. Kalau ada kanji, kalian lihat furigana di atas, kalau di bawah jadi subtitle gitu ya. Oke, lanjut lah ya. Kalau katakana itu dia biasanya untuk onomatope gitu ya, misalnya doki-doki, deg-degan. Jadi kayak situasi yang bisa kita gambarkan, situasi yang bisa kita sebutkan. Aku deg-degan, ya aku lapar nih, onakaga peko-peko gitu kan. Lapar, peko-peko ngomongnya gitu. Aku harap-harap cemas gitu kan, hara-hara gitu. Kalau dia katakana, kalau kanji itu udah beda lagi ya. Itu kanji itu kan ada onyomi kunyomi. Cari tahu onyomi kunyomi apa ya. Gitu. Nomor 4. Nomor 4 bab 4. Denwa Banggo, nomor telepon. Banggo itu nomor, Denwa itu telepon. Ya, kayak gitu. Ya. Nih, nomor telepon. Jadi kalau di Jepang kan sama ya kayak di Indo ya, 0821 strip. Jadi setiap 4 angka dia pakai strip gitu ya. Dan stripnya dibacanya no. Berarti 0821 Zero Hachi Ni Ichi no. Nah, gitu. Pakai no semua. Kalau dia penggunaan nomor telepon. Ya, nih Denwa Banggo, Nanbang sama Doko. Doko di mana? Koko Soko Asoko. Koko Soko Asoko. Ya, gak bisa di sini saja bikin edit gitu ya. Nanbang nomor berapa? Denwa Banggoa nomornya disebutin des. Watashi no Denwa Banggoa zero hachi ni ichi no nani no gitu contoh ya. Kayak gitu. Kalian tinggal sebutin semua dengan syarat 4 angka baru pakai strip. Stripnya itu kita pakai no. Sebutin lagi baru strip lagi. Des. Ingat pakai desnya. Jangan lupa. Terus kalau mau nanya nomor teleponnya berapa? Anata no denwa bango wa nanbang desu ka? Atau nih, denwa bango wa nanbang desu ka itu ada di situ. Jadi diperhatiin baik-baik. Nah, di sini juga ada untuk menyatakan tempat tinggal. Watashi wa Depok ni sundeimasu. Watashi wa Marang ni sundeimasu. Watashi wa Burok M ni sundeimasu. Sundeimasu tempat tinggal. Tinggalnya sekarang sedang di mana? Teimas gitu ya. Watashi namanya bebas siapapun boleh ya. Budisang wa doko ni sundeimasu ka? Dia nanya, doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana sekarang? Solo ni sundeimasu. Soro ni sundeimasu. Gampang ya harusnya. Hiragana ya. Fokus ya. Fokus ya hiragana. Coba pelajarin sendiri. Pasti bisa kok. Fukushu. Fukushu wa. Mengulang kembali kita dari bab 1 sampai bab 4. Silakan dikerjakan. Pasti bisa. Nih, jam 7 berarti selamat pagi. Ini selamat siang, halo hai. Nih, kalau ketemu besok, ketemu minggu depan apa, selamat turu apa. Ya, ini penggunaan partikel. Mengikuti aja nih nomor telepon. Itu udah saya jelasin harusnya paham. Go bang, saigo desu ne. Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Nihongo itu artinya bahasa Jepang. Ya, dalam bahasa Jepang partikel de nan desu ka apa? Gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas kotobanya ya. Atarashi kotoba wa ironna kotoba desu ne. Ironna mono desu ne. Hon. Hon wa buku. Noto double O. Buku catatan ya. Jisho kamus. Kyokasho buku pelajaran. Fudebako kotak pensil. Monosashi penggaris. Enpitsu pensil, pen, pulpen, bolpen, bolpen, kesi gomu, gomunya dari gum, kesinya penghapus, penghapus karet gitu ya. Kabang, kabang,
Tokei, jam, jam. Jadi bisa ude tokei, bisa tokei, gitu ya. Kata tunjuk yang kita pakai adalah kore, sore, are. Ini, itu, ono. Oke. Terus itu apa? Nandeska. Kore wa nandeska, sore wa nandeska, are wa nandeska. Jadi kore, sore, are. Koso ado. Bahasa yang akan kita pelajari adalah Nihongo, bahasa Jepang. Indonesiago, bahasa Indonesia. Eigo, bahasa Inggris. Doitsugo, bahasa Jerman. Lanjut ya. Di sini kita akan mempelajari pola kalimat. Kore sore are, wah bendanya apa? Baru pakai des. Pola kalimat ini dipakai untuk menyebutkan nama benda. Maka kore sore are dipakai tanpa menyertakan nama benda. Kore wa hong des. Kore wa noto des. Kore wa keshigomu des. Kore wa nan desu ka? Gitu ya. Pakai nan desu ka kalau mau nanya. Nih, kore sore wa kabang desu ka? Jadi kita di sini validasi. Ini tas kah? Kalau benar, hai so des. Kalau salah, iye, chingaimasu, chigaimasu. Ya, dore demo iyo chingaimasu to. Chigaimasu sama aja. Ya, gitu. Kore sore are wa nan desu ka? Itu apa? Sebutin. Enpitsu desu, kyokasho desu, bebas megane desu. Tuh ya. Nah, ini dia. Kita akan menyebutkan ya nama benda dengan berbagai bahasa. Pensil wa Nihongo de enpitsu desu. Enpitsu wa Indonesia de pensil desu. Gitu ya. Arigato wa Indonesia go de terima kasih. Ya. Arigato wa Chugoku de shie sasne. Gitu ya. Aku nggak terlalu tahu ini pronunciationnya shie shishi shie nggak tahu ya. Nih, buku wa Nihongo de nan desu ka? Hong des. Monosashi wa Indonesia go de nan desu ka? Penggaris des. Kamus Indonesia go wa dictionary gitu ya. Tinggal disebutin aja. Gitu. Hiragana ya. Ah udah, oke. Mungkin sensei cut dulu sampai sini. Arigatou gozaimasu. Hai.